proses sama semi wash atau wash. Jadi kalau yang kita lakukan di dataran tinggi Solok, saya katakan dataran tinggi Solok itu ketinggian 1200 atas. Jadi kami fokus itu pasca panennya semi wash. Dimulai dengan cara panen semi wash. Semi cuci itu. Iya, semi cuci. Nah, dimulai dari rantaiannya itu panen harus benar, Pak. Yaitu misalnya ini. Benar alat, Pak. Jadi panennya harus standarnya buah seperti ini. Buah merah. Buah merah. Buah merah. Itu standar. Itu awalnya. Setelah petik itu nanti kita kupas. Jadi kita kupas dia akan menjadi ini. Ya. Menjadi gabah dia. Setelah jadi Kupasnya pakai apa? ada alat sederhana namanya pulping. Kita menyediakan bantuan. Bukan ini. Oh, bukan. Bukan tumbuk. Zaman dulu ditumbuk, zaman dulu. Zaman dulu Ya. memang, Pak. Sekarang ada alat sederhana yang diputar. Jadi insya Allah, Slow. iya. Oh. Ada juga nanti yang pakai mesin kalau kami dapat dari dinas perkebunan nanti. Kalau nanti mesinnya dapat. Alat itu udah. Insya Allah dapat, Pak. Insya Allah dapat. Alat baru bisa. Terus. Nah, kemudian setelah jadi ini, Pak, itu dikeringkan di bawah sinar matahari, harus pakai cahaya UV. Itu Langsung. sampai kadar air binnya tadi 12%. Berapa? 12%. 12%. Setelah itu baru digiling lagi, Pak. Akhirnya menjadi ini dia. Jadi inilah biji kopi yang kami jual di kelompok tadi. Berapa harganya? Ini kalau kita jual 80 sampai 80. Nah, itu yang merah-merah itu kan bisa jatuh sendiri. Tidak tahu dimakan oleh Musang. oleh musang. Iya. Ya, bukan dua, oleh musang, Iya. oleh bajing. Hmm. Nah, itu kan lebih bagus kopinya. Saat ini kami di petani di atas tidak memproduksi kopi dua. Masalahnya begini, Pak. Dengan luasan areal dan perkebunan kopi rakyat saat ini, kemudian dengan jumlahnya yang terpisah-pisah, itu akan terjadi nanti eksploitasi luas. Jadi, jadi kami lebih fokus kepada sektor yang lebih manusiawi bagi. Kalau saya mau nanam kopi di kampung mau udah ajari saya. Jadi kita ini, Pak, Ini dari bapak nih. koperasi membuka peluang bagi kawan-kawan di luar daerah dataran tinggi Solok untuk ikut menanam kopi di tempat kami. Di tempat Anda. Ya, di lahan koperasi. Begitu, Pak. Untuk membentuk kebun intinya. Kalau Starbucks dari mana ini ya? Kopinya. Macam-macam, Pak. Macam-macam. Iya, Starbucks. Tapi 85% dari Arabica Sumatera, Pak, masuk dari kopi kita. Kopi di dunia kan kopi Arabica Sumatera yang bagus. Benar. Ya kan? Iya, Ya kan? iya, sama. Kopi Sumatera. Jadi dari tadi ya Sumatera harga kopi. 20.000 per kilo. Dan ada itu dari 80.000 ya per Baki kilo. Sangka. Iya. Yang Wah, membuat saya. Yang membuat itu mahal, Iya. Pak. Dulu begini ceritanya, Pak. Kami menjual kopi nggak ada yang beli. Nah, penyebabnya apa? Karena tidak ada komunikasi antara saya petani dengan mereka yang merasa kopi. Nah, jadi kita nggak tahu. Mereka butuh kopi seperti ini, kita produksi di kebun seperti ini. Jadi itu Nggak makanya. nyambung. Jadi nggak nyambung, makanya nggak ada yang beli. Akhirnya kopinya harga 20.000. Ketika dilakukan koneksi, mereka butuh seperti apa? Jadi kami di kebun bikin produksi kopi yang seperti ini dengan cara seperti ini. Jadi Jadi koneksi antara kafe, petani dunia petani hulu dengan- dengan dunia hilir Iya. gitu lah. Iya. Jadi antara petani dengan pasarnya, Iya, plastiknya. pasar. Jadi Bapak tadi bertanya, kenapa kopi tersebut bisa beda rasanya, harganya? Itu karena kualitasnya. Kualitas kopi dibedakan, dipengaruhi oleh pertama budidayanya, Pak. Bibit yang sama, benih yang sama, tanah yang sama, iklim yang sama, cara panen yang sama, itu bisa menghasilkan kopi yang berbeda apabila budidayanya berbeda. Nah, artinya, misalnya gulmanya banyak nih, Pak. Gulma. Ya, buah kopi banyak juga di atas. Itu akan beda rasa cherry buah kopi merahnya dengan buah kopi yang Bersih. kebunnya bersih. Yang bagus mana Iya. bersih atau Yang bersih, Pak. Bersih. Karena yang bersih tadi itu semua nutrisi yang dibutuhkan oleh Diserap kopi oleh tadi kopi. ada di buah kopi tadi yang merah tadi. Sehingga hasilnya memang kopi yang optimal kualitasnya. Tapi kalau kebunnya banyak gulma, Pak, itu ada beberapa item nutrisi yang tidak ada di dalam biji kopi tadi. Nah, jadi makanya harus ada standar SOP budidayanya, Pak, SOP panennya, pasca panennya, dan gradingnya. Jadi itu yang kami lakukan dan kawan-kawan di kelompok tani yang insya Allah kami jadi koperasi tani. So, kemarin sempat ada kejadian waktu kita ke Situju ya, saya tumbuh, kita ngeliat kebun itu gulmanya tinggi. Saya coba petik cherry merahnya, saya makan itu nggak ada rasanya, hambar. Tapi ketika saya ke dataran tinggi Solok ke kebunnya Pak Rajo, saya petik yang belum merah benar, masih ada sedikit kekuningan, itu rasanya bagus, manis, ada acidity-nya, kayak kita makan buah cherry gitu, Pak. Rich flavor.